pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Gregorius Jasal, biasa dipanggil Gresen, dan saya dari kelas 2024D. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis video yang berkaitan dengan aborsi. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan kaitkan dengan sila-sila Pancasila, ya, dan saya juga akan kaitkan dengan referensi-referensinya. Oke teman-teman, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita menyaksikan bersama videonya. Tunggu apa lagi teman-teman? Let's go! Pemirsa, fenomena aborsi memang seperti gunung es. Keluarga harus menjadi garda terdepan untuk mengawasi anak-anak pada masa remaja. Memberikan pemahaman mengenai bahaya pergaulan bebas dan aborsi bisa menjadi alternatif untuk mengurangi jumlah angka aborsi di negeri ini. Dan berikut akhir penelusuran tim Delik dalam Waspada Aborsi Anak. Aborsi ilegal terjadi karena seks di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Inilah kemudian yang membuat sejumlah perempuan berpikir untuk melakukan aborsi. Tim Delik mewawancarai pelaku aborsi di kawasan Jakarta Timur. Pelaku mengungkapkan dia pernah melakukan aborsi saat usia kandungannya sudah 3 bulan. Alasannya adalah karena hubungan yang tidak direstui. Dengan biaya 3 juta rupiah, SR melakukan aborsi dan harus merasakan sakit dan susahnya berjalan setelah aborsi. Saya dibius lokal pada saat mau melakukan tindakan itu. Yang saya rasa cuma sakit aja, kayak dimasukin alat gitu. Setelah dibius dimasukin alat. Nah, terus saya nggak tahu lagi gitu, jadi rasanya cuma kayak linu-linu aja di perut. Tuh, setelah selesainya baru saya ngerasa sakit, kayak mau jalan juga nggak bisa. Kami juga bertemu dengan EA, wanita muda yang melakukan aborsi ilegal. Aborsi menjadi pilihannya karena alasan ketidaksiapan untuk memiliki anak di usia yang masih belia. Atas saran keluarganya, EA akhirnya melakukan aborsi pada dokter yang sudah terbiasa melakukan praktek ilegal tersebut di saat kandungannya berusia 4 minggu. Awalnya kita konsul dulu, gitu. Konsul, memang tempat prakteknya tuh sudah tersedia buat praktek aborsi, gitu kan. Tanpa pikir panjang, langsung sudah aborsi saja. Gitu. Langsung ditindak malam itu juga. Dia bilang, mumpung masih umur 4 minggu, ini gampang sekali gitu. Jadi bukan di vakum. Kalau dia bilang solusinya kan di vakum, ini tidak di vakum. Saya berasa banget di korek begitu. Tindakan aborsi memiliki dampak dan konsekuensi. Jika tidak ditangani oleh tenaga medis yang profesional, aborsi bisa berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Misalnya, kalau yang terjadi kegugurannya atau pengakhiran kehamilannya tidak bersih, berarti kita harus melakukan tindakan pembersihan, satu. Atau terjadi komplikasi infeksi dengan penggunaan alat-alat yang kita tidak tahu sterilitasnya seperti apa di luar sana, di klinik atau non-klinik. Seharusnya dokter atau tenaga medis yang melakukan upaya pengguguran di klinik ilegal mendapatkan sanksi. Sayangnya, sanksi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI hanya bersifat pasif. Nah, MKDK ini sifatnya pasif. Walaupun dia dengar, dia tahu kalau nggak ada orang yang melapor, ini nggak bisa karena dia tahu dicokok. Diambil gitu nggak bisa. Artinya itulah sanksi disiplin yang berupa bisa pencabutan izin seumur hidup atau pencabutan izin sementara itu maksimum 1 tahun, nggak boleh dia berpraktek. Atau bisa juga mengenai masalah teguran tertulis, bisa juga itu dia mengikuti pendidikan lagi, ada beberapa macam sanksi atau terhadap pelanggaran disiplin. Selain regulasi yang lemah, salah satu faktor masih terjadinya kasus aborsi ilegal adalah kurangnya pendidikan reproduksi sejak dini.
Diharapkan dengan pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan akan mengurangi tingkat aborsi di tengah masyarakat. Dengan penjelasan tentang kesehatan reproduksi yang seperti yang saya sampaikan tadi, harapan saya, ini kan upaya preventif ini, sehingga mereka jangankan ekstramarital atau hubungan seks di luar nikah, ya hubungan seks ya nikah di usia dini saja mereka mestinya jadi tidak melakukan gitu loh. Ya, sehingga kalau ini betul-betul dimasukkan di dalam isi pikiran mereka dan menjadi cara pandang mereka, saya yakin kejadian abortus itu akan turun. Fenomena aborsi memang seperti gunung es. Keluarga harus menjadi garda terdepan untuk mengawasi anak-anak pada masa remaja. Memberikan pemahaman mengenai bahaya pergaulan bebas dan seks di luar nikah bisa menjadi alternatif untuk mengurangi jumlah angka aborsi di negeri ini. Oke teman-teman, itu tadi video yang berkaitan dengan aborsi, yang dimana kita menyaksikan bersama dalam video tersebut bahwa di Indonesia terdapat begitu banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan aborsi. Dalam video tersebut juga ada seorang remaja perempuan yang melakukan tindakan aborsi terhadap janinnya yang berusia 3 bulan. Dan pada saat dia melakukan tindakan aborsi itu, dia mengeluarkan biaya sebesar 3 juta. Dia juga melakukan aborsi karena kedua orang tuanya tidak merestui hubungan mereka. Oleh karena itu, tindakan aborsi ini dapat saya kaitkan dengan sila-sila Pancasila, yaitu bahwa aborsi merupakan tindakan yang kompleks dan kontroversial, dan dalam konteks Pancasila memiliki implikasi etika dan moral yang mendalam. Hal ini terdapat dalam sila kedua dan pertama, yaitu pada sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua Pancasila ini menjadi fokus utama dalam membahas aborsi. Nah, aborsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan karena melibatkan pengguguran janin yang memiliki potensi untuk manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan peradaban yang terkandung dalam sila kedua. Nah, pada sila kedua juga teman-teman, ini juga terkait erat ya dengan hak asasi manusia atau HAM. Nah, aborsi dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM karena menghilangkan hak hidup seorang individu, yaitu janin dalam kandungan. Kemudian dapat saya kaitkan juga dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana di sila kedua ini menjelaskan bahwa aborsi juga dapat dikaitkan itu tadi dengan sila pertama, yang menekankan bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Banyak yang berpendapat bahwa aborsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam menciptakan kehidupan. Oke teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa tindakan aborsi memiliki implikasi yang kompleks terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, aborsi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan, keadilan, dan peradaban yang terkandung dalam sila kedua, serta kehendak Tuhan yang terkandung dalam sila pertama. Setelah saya menjelaskan tindakan aborsi yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tindakan aborsi dari berbagai referensi, yaitu yang pertama, aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan atau KTD. Menurut Mufliha Wijayati, di dalam jurnalnya membahas tentang aborsi, sebuah isu klasik yang selalu memicu perdebatan.
Penulis meneliti topik ini dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang teman-teman, termasuk hukum politik, sosial budaya masyarakat. Artikel menyoroti kontestasi ya antara kubu pro-choice ya dan pro-life ya, dalam menyikapi aborsi, khususnya yang terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, adapun pengertian dari aborsi. Yang pertama, definisi medis. Berhentinya kehamilan sebelum 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram, panjang kurang dari 25 cm. Yang kedua, definisi fikih. Pengguguran janin dari rahim baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Perempuan hak hidup janin atau memisahkan janin dari rahim ibunya. Yang ketiga, definisi umum, yaitu upaya mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin sebelum waktunya. Kemudian terdapat macam-macam aborsi, yaitu yang pertama aborsi spontan ya, terjadi secara alamiah tanpa sebab tertentu atau karena faktor seperti kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon atau infeksi. Oke, yang kedua, aborsi yang disengaja. Yaitu tindakan aborsi di bawah pengawasan tim medis. Yang ketiga, aborsi terapeutik ya. Itu dilakukan oleh dokter atas indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu. Terus yang keempat, aborsi kriminalis ya. Ini juga dilakukan tanpa indikasi medis, biasanya karena faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran, saksi moral, dan faktor personal lainnya. Terus yang kelima, aborsi dalam perspektif fikih. Dikategorikan dalam 5 jenis dengan fokus pada aspek fisik dan ukuran yang dapat dilihat dan diukur. Dan ada pun jenis aborsi dalam perspektif fikih. Itu yang pertama, aborsi spontan. Aborsi alamiah yang terjadi tanpa pengaruh dari luar. Terus yang kedua, aborsi karena darurat atau pengobatan. Nah, aborsi ini dilakukan karena alasan fisik yang mengancam keselamatan ibu. Terus yang ketiga, aborsi karena kesalahan. Nah, aborsi terjadi tanpa unsur kesengajaan. Yang berikut, aborsi sengaja terencana. Nah, ini juga aborsi ini juga dilakukan dengan niat untuk menggugurkan kandungan. Kemudian ada pun cara-cara aborsi. Yang pertama, tindakan sendiri. Itu biasanya dilakukan akibat KTD ya, dengan menggunakan obat-obatan atau ramuan tradisional. Yang berikut, menggunakan bantuan orang lain seperti dukun, yaitu manipulasi fisik, pijitan pada rahim, dan ramuan. Yang berikut, akupuntur. Teknik akupuntur dapat meluruhkan menstruasi. Nah, tindakan ini bidan atau dokter menyuntik terlambat bulan, kuretase, penyedotan, dan penggunaan tang khusus aborsi. Nah, resiko aborsi yang dilakukan yang pertama, kesehatan fisik. Nah, pengumpulan bekuan darah
infeksi, robekan pada mulut rahim, perforasi, miset, abortion, abortus, implication, pendarahan banyak, dan efek samping juga panjang berupa kemandulan. Yang berikutnya kesehatan mental juga. Kesehatan mental. Nah, ini juga karena gangguan psikologis seperti kegalauan, rasa tidak percaya diri, kekhawatiran berlebihan, keputusasaan, penyesalan, dan perasaan bersalah. Yang berikut juga teman-teman, tekanan sosial. Ini juga teman-teman sangat penting, perlu kita ketahui bersama ya, yaitu stigma sosial atau celaan dan bahkan hukuman penjara, legislasi dan regulasi aborsi di Indonesia. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menekankan bahwa sangat melarang aborsi dengan berbagai alasan, dianggap sebagai pelanggaran pidana. KUH Perdata ini membahas aborsi dalam beberapa pasal, juga mengatur hukuman bagi pelaku dan penolong aborsi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan membuka peluang tindakan aborsi dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, aturan umum itu melarang aborsi dengan pengecualian darurat medis yang membahayakan janin dan atau ibu dan kehamilan akibat perkosaan. PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi mengatur aborsi yang diizinkan karena indikasi kedaruratan medis dan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 membolehkan ya aborsi atas 2 indikasi, ya, darurat dan hajat. Nah, keputusan Munas Alim Ulama NU November 2014 menyatakan keharaman aborsi, termasuk aborsi akibat pemerkosaan. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu legasi aborsi bukanlah solusi tunggal ya, tanpa dibarengi dengan kebijakan dan rekayasa sosial yang komprehensif. Solusinya yang dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan multidimensi, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, pendidikan, edukasi, dan sosialisasi mengenai pendidikan, seks, dan kesehatan reproduksi, termasuk KB dan penjarakan kehamilan. Yang berikut, ekonomi. Nah, ini juga memperdayakan ekonomi untuk meminimalisir ya KTD akibat kemiskinan. Yang berikutnya juga politik. Nah, kebijakan ini menekankan laju pertumbuhan penduduk dan angka kematian ibu dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penyuluhan. Yang berikut, sosial dan budaya. Perubahan mindset masyarakat tentang banyak anak dengan fokus pada manajemen penjarakan kehamilan dan pengasuhan anak. Yang berikut artikel
atau jurnal menurut tindakan aborsi dalam sudut pandang hukum dan kesehatan di Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis oleh Widowati. Nah, pada jurnal ini membahas tentang tindakan aborsi di Indonesia dari sudut pandang hukum dan kesehatan. Adapun pengertian yang dijelaskan oleh Widowati, yaitu aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, yang berikut, aborsi yang tidak disengaja biasanya terjadi akibat kecelakaan dan tidak dianggap melanggar hukum. Yang berikut, aborsi disengaja dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, aborsi artificialis ya, atau Chialis de Trapius. Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu. Yang berikut, aborsi provocantus. Nah, aborsi ini yang dilakukan tanpa indikasi medis, biasanya karena alasan moral atau sosial dan dianggap sebagai tindakan pidana. Yang berikut, hukum aborsi di Indonesia juga. Secara umum, aborsi dilarang di Indonesia dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai kejahatan terhadap nyawa. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memperoleh aborsi Di jurnal ini juga menekankan pentingnya edukasi hukum dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, aborsi merupakan isu kompleks yang perlu diatasi dengan pendekatan multidimensi baik dari segi hukum, kesehatan, dan sosial. Nah, perlu juga ada upaya yang komprehensif untuk mencegah aborsi, termasuk menangani pergaulan bebas, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menegakkan hukum secara tegas. Nah, yang berikutnya itu jurnal yang berjudul Aborsi di Kalangan Remaja, yaitu menurut Yusri Iza Mahendra. Nah, dalam jurnal ini dia membahas tentang fenomena aborsi di kalangan remaja di Indonesia. Menurut dia, aborsi di Indonesia adalah fenomena umum yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak menginginkan kehamilan. Nah, berikut beberapa poin penting yang dapat saya tuangkan ya. Yang pertama itu penyebab aborsi.
itu menyorot beberapa faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan aborsi, seperti yang pertama, pergaulan bebas, kemudahan akses konten pornografi dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang kedua, rasa takut dan malu. Remaja sering takut, malu jika diketahui keluarga atau masyarakat, sehingga memiliki aborsi untuk menyembunyikan kehamilan. Yang berikut juga ada motif aborsi, yang dimana itu menyebutkan ya motif utama aborsi di kalangan remaja, yaitu yang pertama, ketidaksiapan mental dan ekonomi. Remaja masih fokus pada pendidikan dan tidak ingin terganggu kehamilannya. Yang berikut, proses pengambilan keputusan. Itu membahas proses pengambilan keputusan pelaku aborsi yang seringkali dipengaruhi oleh pertama, krisis pengetahuan remaja, seringkali kurang memahami budaya aborsi dan aturan hukum tentang aborsi. Yang berikut, pilihan yang sulit. Itu remaja terjebak dalam pemilihan yang sulit dan akhirnya memilih aborsi sebagai jalan keluar. Oke teman-teman, dari jurnal tersebut juga dapat saya simpulkan bahwa dalam jurnal tersebut menekankan bahwa aborsi di kalangan remaja adalah masalah serius di Indonesia, dengan tingginya angka aborsi dan kematian ibu akibat aborsi. Nah, penulis ini mendorong edukasi seks dan kesadaran reproduksi yang komprehensif ya bagi remaja untuk mengurangi angka aborsi dan meningkatkan kesehatan reproduksi remaja secara keseluruhan. Ini juga memberikan pemahaman ya tentang fenomena aborsi di kalangan remaja di Indonesia pada saat ini, dan mengungkap faktor-faktor penyebab, motif, dan proses pengambilan keputusan pelaku aborsi. Nah, jurnal ini juga menyoroti perlunya edukasi seks dan kesehatan reproduksi untuk mencegah aborsi dan menjamin kesehatan reproduksi remaja. Oke teman-teman, itu tadi hasil analisis yang saya tuangkan dalam video kali ini. Jika ada kata-kata serta kalimat yang kurang sesuai atau kurang logis, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, see you.